Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Poldo Napitupulu. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus yang cukup menghebohkan di Singapura, di mana TKI asal Indonesia menang di pengadilan melawan pengusaha asal Singapura. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Kasus ini berawal dari seorang TKI yang bernama Parti Liani. Parti adalah seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Singapura, di mana dia diberi gaji sekitar $600 Singapura atau sekitar 6,5 juta rupiah per bulan. Majikan Parti bernama Liew Mun Leong, pengusaha yang memimpin sejumlah perusahaan besar di Singapura. Parti ini adalah orang kecil dengan berita besar. Berita Parti menjadi berita yang sangat besar dan heboh di Singapura. Berita itu menjadi viral di sosial media. Hari-hari Parti seperti pahlawan di Singapura, di mana Parti menjadi pahlawan bagi orang kecil yang berani melawan orang besar. Kisah ini berawal di tahun 2016. Keluarga Liew memecat Parti yang sudah bekerja di rumah keluarga Liew selama 9 tahun. Keluarga Liew menuduh Parti mencuri barang-barang mereka yang nilainya mencapai $34.000 atau sekitar 372 jutaan. Parti dituduh mencuri jam tangan mewah, pemutar DVD, bahkan juga baju. Keluarga Liew lalu melaporkan kasus tersebut ke polisi. Tuduhan itu berujung ke pengadilan dan mendapat sorotan publik. Parti lalu membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepada Parti, tapi di dalam persidangan 2019, di tahun 2019 lalu, Parti dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan pencurian dan divonis lebih dari 2 tahun penjara. Karena tidak puas atas putusan itu, Parti lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Singapura. Hakim Pengadilan Tinggi, yaitu bernama Chan Seng On, mengabulkan permohonan dan membatalkan seluruh tuduhan pencurian terhadap Parti. Dalam kasus ini, Parti dibantu oleh LSM yang disebut Home. Parti dibantu oleh pengacara yang bernama Anil Balchandani. Publik Singapura memuji Anil, pengacara dari Parti, setinggi langit karena dia memberikan service charge secara gratis dan karena keseriusannya mengurus perkara orang sekecil Parti. Anil juga katanya merupakan pengacara yang unik karena gelar awalnya dia adalah insinyur dan berpengalaman kerjanya itu di permesinan. Tapi kemudian dia mendalami hukum. Di dalam putusan banding, Hakim Chan Seng On menguraikan beberapa masalah dengan temuan hukumnya dan bagaimana kasus itu ditangani di pengadilan sebelumnya. Jadi Hakim Chan ini menemukan beberapa uraian tentang kasus ini. Beberapa masalah yang ditemukan diantaranya adalah di mana Hakim mencatat banyak barang yang diduga dicuri oleh Parti tapi sebenarnya dalam keadaan rusak. Seperti contoh ada jam tangan yang ternyata tombolnya itu udah hilang. Kemudian Hakim pun mengatakan bukan hal yang biasa kalau untuk mencuri barang yang tidak berfungsi. Anil, pengacara Parti, berhasil membuktikan bahwa barang-barang yang dicuri itu ternyata adalah barang rusak, termasuk DVD player seharga $1.000. Kenapa Anil bisa membuktikan itu? Karena Anil ini adalah insinyur listrik yang bisa mengetes dan membuktikan kerusakan dari barang-barang itu. Anil juga mengungkap bahwa kenapa pencurian yang sudah dilakukan bertahun-tahun lalu baru kemudian dilaporkan pada saat pengadilan itu dibuat. Tidak ada pencurian baru yang dilakukan sesaat sebelum pemecatan terjadi. Liew menjawab, si majikan menjawab, karena dia memberikan Parti waktu aja katanya. Di dalam kasus itu, Parti dituduh mencuri pemutar DVD yang menurut Parti sudah dibuang oleh keluarga karena tidak berfungsi atau rusak. Hakim mencatat penggunaan pemutar DVD yang dirusak oleh jaksa penuntut tidak diungkapkan kepada hakim pengadilan ataupun kepada Parti. Kalau jaksa penuntut mengetahui kerusakan itu, mereka seharusnya melaporkan atau mengungkapkan sepenuhnya tentang fakta-faktanya. Parti kembali datang ke pengadilan untuk mengajukan tuntutan terhadap jaksa di dalam kasus tuduhan pencurian itu. Dalam sidang itu merujuk pada bagian 82A dari Undang-Undang Profesi Hukum untuk proses disipliner terhadap petugas layanan hukum. Kalau Parti berhasil, proses akan dimulai untuk menilai apakah ada kesalahan terhadap jaksa. Pada tuntutan ini, Parti akan melawan 2 wakil jaksa penuntut umum yang menangani persidangannya, yaitu Tan Wee Hao dan Tan Yani. Kemudian Hakim Chan menyimpulkan bahwa keluarga Liew memiliki motif yang tidak pantas saat mengajukan tuntutan terhadap Parti. Kasus ini juga terkait bagaimana polisi, jaksa penuntut, dan bahkan hakim distrik menangani kasus tersebut. Terungkap di dalam sidang banding, Parti melaporkan majikannya kepada otoritas berwenang saat dirinya diperintah untuk membersihkan rumah dan kantor putra si Liew yang bernama Carl. Hal ini tergolong ilegal di Singapura karena Parti hanya dipekerjakan untuk membersihkan rumah Liew aja. Jadi kalau di Singapura itu kayaknya ilegal kalau kalian
artian mempekerjakan orang, nyuruhnya untuk A, tapi disuruh pekerjanya untuk B. Misalnya untuk ngebersihin rumah, tapi malah disuruh ngebersihin mobil misalnya. Sedangkan tugasnya udah khusus, yang ngebersihin mobil, yang ngebersihin mobil aja. Hakim mengatakan bahwa keluarga Liu mengajukan laporan kepada polisi untuk menghentikan parti yang berniat mengajukan keluhannya terkait parti diminta bekerja secara ilegal untuk membersihkan rumah Carl. Hakim Chan mempertanyakan kredibilitas Carl Liu sebagai saksi. Carl yang usianya lebih muda dari parti menuduh si parti mencuri pisau merah muda yang dipunya si Carl. Pisau merah muda ini diduga dibelinya di Inggris. Ini katanya ya, si Carl ini menyebutkan bahwa si pisau ini dibeli di Inggris lalu dibawa ke Singapura di tahun 2002. Tapi si pisau ini punya desain yang modern yang nggak mungkin katanya diproduksi di Inggris sebelum tahun 2002. Carl juga mengklaim bahwa pakaian yang ditemukan di dalam kepemilikan parti sebenarnya bukan punya parti, termasuk pakaian perempuan. Tapi kemudian Carl tidak dapat mengingat apa dia punya beberapa pakaian itu. Waktu ditanya di persidangan kenapa Carl punya pakaian perempuan, Carl cuma bilang kalau dia suka melakukan cross-dressing atau memakai baju jenis lain. Jadi kayaknya dia suka pakai baju perempuan, kata si Carl. Dimana menurut Hakim Chan ini adalah sangat tidak bisa dipercaya. Terus pengacara Anil mempersoalkan kenapa barang bukti itu hanya difoto dan baru dibawa ke kantor polisi 1 tahun 4 bulan kemudian. Hakim Chan juga mempertanyakan tindakan yang diambil polisi, di mana polisi tidak mengunjungi atau melihat lokasi kejadian sampai sekitar 5 minggu setelah laporan awal polisi dibuat. Anil mempersoalkan kenapa tidak disediakan penerjemah bahasa Indonesia. Padahal, parti tidak sepenuhnya mengerti semua istilah di dalam bahasa Melayu. Polisi juga tidak menawarkan penerjemah yang bisa berbahasa Indonesia, dan malah menawarkan penerjemah yang bisa berbahasa Melayu, atau bahasa lain yang tidak bisa atau tidak biasa digunakan oleh parti. Terus si Anil, pengacara ini, berhasil bermain di motif. Di mana motif ini adalah faktor penting di dalam sebuah perkara pidana. Karena tidak cukup ada motif yang kuat buat parti melakukan pencurian. Apalagi dia udah 9 tahun kerja di keluarga Liu. Yang jadi pertanyaan, jadi apa motif parti sampai dipecat? Lalu apa motif parti dilaporkan ke polisi? Menurut Anil, diduga bahwa ini untuk menutupi pelanggaran hukum karena mempekerjakan parti di rumah dan di kantor Carl. Si keluarga Liu ini takut pelanggaran hukum itu terbongkar ketika parti melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini mengkhawatirkan keluarga Liu karena Carl pernah mendengar kalau parti bakal ngelaporin ke kementerian. Terus motif pemecatan yang dilakukan oleh keluarga Liu ini cukup aneh. Karena katanya Carl ini marah hanya karena si parti tidak mau lagi mengerjakan pembersihan toilet di rumah Carl. Anil menang telak di motif perkara ini, di mana Hakim Tinggi Chan membuat keputusan tidak bersalah terhadap parti. Maka parti pada tanggal 4 September 2020 dinyatakan terbukti bebas dan tidak terbukti mencuri. Kasus ini menarik perhatian publik di Singapura, dan sebagian besar orang Singapura ini marah pada Liu dan keluarganya. Banyak yang menganggap kasus ini sebagai contoh di mana orang kaya menindas orang miskin atau tidak berdaya dan hidup dengan aturan mereka sendiri. Setelah putusan ini berlangsung dan banyak protes publik, Liu akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai pemimpin dari beberapa perusahaan yang bergengsi. Di dalam sebuah pernyataan, Liu mengatakan kalau dia menghormati keputusan pengadilan tinggi dan percaya kepada sistem hukum Singapura. Jadi kalau yang gue lihat, si Liu ini tidak merasa bersalah dan tetap mengakui bahwa apa yang dilakukan parti itu adalah salah. Nah, jadi menurut kalian gimana tentang kasus ini? Karena kalau menurut gua, memang kadang-kadang kita yang orang kecil cukup sulit untuk mengalahkan orang besar. Tapi dari kasus parti ini, bisa kita simpulkan, kalau kita punya keyakinan atau punya pemikiran yang benar, kita harus yakin untuk menghadapinya. Seperti yang terjadi dalam kasus parti ini, di mana dia berani melawan dan terbukti dia menang di pengadilan. Kalau kalian punya update-annya, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Kalau kalian punya cerita juga yang pengen gue bahas, kalian boleh tulis juga di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @tampitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.